Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam coba warahmatullahi wabarakatuh. dibaca Sahrul. Teladan dari dia. Iya ya, jadi kemarin kan kita sudah berbicara tentang arsitektur Nusantara, kita berbicara tentang arsitektur eh, tradisional. Nah, dalam mata kuliah arsitektur Asia dan Nusantara ini, kita tidak bisa menafikan bahwa arsitektur kita itu dipengaruhi oleh prinsip-prinsip arsitektur Hindu, ya. Jadi kita tidak bisa menafikan itu tadi bahwa arsitektur kita ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip arsitektur Hindu, ya. Nah, arsitektur Hindu kita di bumi Nusantara ini itu berawal dari satu kebudayaan, ya, satu kebudayaan. Nah, yaitu kebudayaan India, Hindu India. Ya, jadi kebudayaan Hindu itu asal muasalnya itu berasal dari India. Ya, berasal dari India. Nah, sebelum nanti kita masuk ke tugas final terkait bangunan candi-candian itu, ini materi ini adalah pengantar kita untuk masuk ke tugas besar. Jadi nanti tugas besar kita tuh terbagi dua. Ada terkait arsitektur Nusantara atau arsitektur tradisional, dan ada terkait kan kalau arsitektur tradisional atau arsitektur Nusantara itu nanti kaitannya dengan bangunan kayu, ya kan, bangunan kayu. Nah, nanti yang kedua ini nanti ada kita ke candi, ya, ke bangunan candi. Nanti ada beberapa tugas, ada dua tugas besar, nanti kita bagi-bagi, ya. Jadi nanti tugasnya per individu. Jadi ada yang bangunan kayu, ada bangunan batu. Bangunan kayu diwakilkan oleh rumah-rumah arsitektur Nusantara kita dan atau tradisional, dan nanti bangunan batu diwakilkan oleh candi-candian. Jadi materi ini adalah pengantar kalian untuk bagi rekan-rekanmu nanti yang dapat tugas final terkait candi-candian, ya. Terus kita kembali ke fokus ke sini. Nah, itu tadi bahwa arsitektur Nusantara kita itu sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip arsitektur Hindu. Nah, arsitektur Hindu itu berasal dari satu kebudayaan, yaitu namanya kebudayaan India atau kebudayaan Hindu India. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari dari kacamata arsitektur terkait itu tadi teladan dari India, apa sih hal-hal baik terkait arsitektur dari kebudayaan India itu. Bisa dipahami, ya? Nah, kita akan masuk ke konsep-konsep arsitektur India. Ya, kita akan masuk konsep-konsep arsitektur India. Nah, sebelum kita masuk ke konsep-konsep arsitektur India itu, tolong dibaca dulu ini, Reza.
Etimologi konsep. Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal, yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Kemudian Stop, istilah konsep berasal dari stop dulu. Oke, jadi konsep abstrak, entitas, mental, sifatnya universal, yang menunjukkan kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Oke, lanjut dibaca Rian. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam The Classical Theory of Concept menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Oke, stop. Tadi di sini kata kuncinya apa? Konsep yang dibaca oleh Reza. Abstrak ya. Konsep itu abstrak kan? Iya. Kata kuncinya di sini abstrak. Terus di sini juga konsep itu berasal dari ini nih. Konseptum artinya konsep itu sesuatu yang mudah dipahami. Oke? Sesuatu yang mudah dipahami. Ini kata kuncinya, sesuatu yang mudah dipahami. Nah, ini juga kata kuncinya ya, konsep itu merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat. Jadi konsep itu dia pembentukan utama nanti ya untuk pengetahuan ilmiah. Jadi konsep dulu mungkin habis sebelum sesudah konsep baru teori. Teori mungkin paling tinggi kali ya. Nah, setelah itu baca Sahrul. Konsep merupakan abstraksi suatu ide, gagasan, imajinasi, atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai unit pecahan dari pengetahuan yang dibangun dari banyak contoh klasifikasi karakter. Nah, ini juga kata kuncinya adalah abstraksi suatu ide. Nah, ini juga konsep dinyatakan sebagai unit pecahan dari pengetahuan. Ya. Jadi apa itu konsep ya? Jadi konsep itu apa? Konsep mungkin kalau dari Bapak apa tuh konsep ya? Konsep kalau dari Bapak apa sih? Penjelasan abstraksi apa ya? Penjelasan abstraksi dalam bentuk bahasa atau simbol-simbol atau kata-kata. Itu mungkin ya konsep. Kan kalian juga buat konsep tuh. Jadi penjelasan abstraksi di kepalamu, terus kamu apa tadi? Kamu bahasakan dengan kata-kata atau simbol-simbol. Itu tuh konsep. Ya, nanti bisa cari sendiri ya. Bisa diinterpretasikannya dengan bahasamu sendiri bisa. Oke, bisa ya? Nah, coba dibaca Ulfa. Konsep monisme. Konsep apa? Konsep monoisme. Lalu isme itu kepercayaan ya. Konsep monoisme itu kepercayaan. Mono satu, jadi percaya sama satu. Ya, percaya sama satu. Nah, di arsitektur Hindu, jadi di arsitektur Hindu, di kebudayaan Hindu itu banyak konsep-konsep kepercayaan. Ya, di kebudayaan Hindu itu atau di India itu banyak konsep-konsep kepercayaan. Nah, konsep-konsep kepercayaan itu, kepercayaan itu terejawantahkan juga dalam berbagai derivatif
dalam berbagai kegiatan atau pengetahuan manusia India, ya. Paham nggak maksud saya Bapak? Jadi di kebudayaan India itu banyak konsep-konsep kepercayaan. Nah, konsep-konsep kepercayaan itu terejawantahkan dalam berbagai sikap, dalam berbagai simbol, dalam berbagai pengetahuan masyarakat India, tidak terkecuali juga pada bidang arsitektur. Nah, konsep kepercayaan manusia India itu yang konsep monoisme ada juga pada bidang arsitektur. Ya. Nah, coba dibaca Fitriani. Filosofi arsitektur Hindu. Hanya esalah yang sejati tunggal, yang mutlak keesaan tunggal yang mutlak inilah yang dipegang teguh oleh manusia India selaku akar segala pemikiran lebih lanjut yang tidak boleh dilepaskan sedikit pun, tanpa kompromi, tanpa ampun. Nah, artinya di sini bahwa kepercayaan orang Hindu itu pada dasarnya adalah monoisme. Monoisme. Satu apa? Kalau mono itu satu kan? Ya, satu dewa. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Siapa tahu di sini ada yang rekanmu yang beragama Hindu, bisa Bapak dikoreksi ya. Jadi kan selama ini mungkin kalian menginterpretasikan bahwa di prinsip-prinsip ajaran Hindu itu multiisme, banyak dewa kan? Ya. Gitu ya? Iya, Pak. Ya, Iya, misalnya Pak. ada dewa Brahma, ada dewa Siwa, ada dewa siapa lagi? Kalau kita nonton film apa tuh? Apa? Ada Ganesha, Pak. Dewa Ganesha. Yang film kartun itu yang badannya biru itu anak kecil apa siapa? Krishna, Pak. Nah, Krishna. Di situ kan kita lihat banyak dewa kan, ada dewa Sri, ada yang cantik itu kan. Dewa Indra. Ya, jadi Iya, Pak. jadi kalau kita melihat secara dangkal bahwa ajaran Hindu itu multi dewa. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata masyarakat Hindu itu dia monoisme, satu dewa. Penjelasannya seperti ini. Jadi dewa tertinggi itu adalah dewa Brahma. Ya, dewa Brahma. Monoisme itu dewa Brahma, cuma satu dewa, itu dewa Brahma. Nah, ketika dewa Brahma marah, dewa Brahma marah, maka keluarlah sifat marahnya yang diwakilkan oleh misalnya, Bapak enggak tahu ya kalau dewa yang perang itu dewa Siwa misalnya. Ketika dewa Brahma ingin menyuburkan, ini misalnya ya, Bapak kurang hafal. Misalnya, ketika dewa Brahma ingin berbaik hati mau menyuburkan tanaman, keluarlah sifat menanamnya yang diwakilkan oleh misalnya dewa Sri, Dewi Sri. Ngerti nggak maksudnya? Paham nggak? Paham, Pak. Satu dewa saja. Jadi sifat-sifatnya itu sifat-sifat dewa Brahma itu diwakilkan oleh dewa-dewa yang lain. Ngerti nggak? Sifatnya. Paham ya? Paham, Pak. Bisa ya? Tapi sebenarnya cuman monoisme, satu dewa. Monoisme, Pak. Ya, monoisme satu dewa. Tapi tadi yang Bapak kita diskusikan bahwa kalau misalnya dewa Brahma ini sebagai dewa yang paling tertinggi, ketika dia marah, misalnya, keluarlah sifat amarahnya yang diwakilkan oleh dewa Siwa.
Jadi sifat-sifatnya Dewa Brahma ini ada perwakilan-perwakilan dewanya. Ngerti nggak? Ya, ngerti, Pak. Ya, bisa semua ya. Nah, prinsip-prinsip monoisme itu apa sih efeknya ke bidang arsitektur, bidangnya kita? Nah, prinsip-prinsip monoisme itu ada juga pada bidang arsitektur, terutama pada bangunan. Nah, coba kamu lihat bangunan ini. Prinsip-prinsip monoismenya mana? Coba kamu lihat stupa paling besar di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, Pak, kelihatan. Pak. Kelihatan, Pak. Nah, coba kalian lihat stupa paling besar di sini. Nah, di sini. Ya. Paham ya? Kelihatan ya? Nah, ini adalah prinsip-prinsip monoisme pada candi-candi di India dan juga di Indonesia. Nah, penjelasan monoisme itu adalah penjelasannya adalah, coba kamu lihat, perhatikan bentuk-bentuk bangunan ini. Bentuk bangunan ini, bentuk bangunan apa nih? Borobudur ya? Iya. Nah, bentuk bangunan Borobudur yang mana sih monoismenya? Coba kamu perhatikan. Dari dasar, aduh kok kursornya Bapak nggak nyala ya? Dari dasar bangunan, ya, tampak penuh. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Ya, penuh. Dan seolah-olah hierarki. Ya, bangunan ini seolah-olah hierarki. Ya sudah, bukan seolah-olah hierarki, tapi hierarki. Ya, seolah-olah menuju pada satu pusat titik. Ini. Ngerti nggak? Ngerti, Satu Pak. menuju kesatuan. Satu. Mono. Ngerti nggak? Lihat. Ya, jadi bentuknya Ya, itu ngerti, dia Pak. berbentuk piramid. Ya, berbentuk piramid. Ya, nih, berbentuk piramid. Kelihatan ya? Iya, Bisa Pak. ya, jadi di ujungnya ini adalah simbol mono itu. Jadi kalau dalam ilmu pengetahuan ya polanya deduksi, induksi dari yang umum menuju yang khusus. Ya. Paham nggak maksudnya? Jadi semua bentukan-bentukan candi itu punya prinsip monoisme itu. Ya, dari sesuatu yang umum, dari sesuatu yang full, yang rame, menuju ke satu kesatuan yang hening. Ya, bisa ya? Ya, Bisa, Pak. oke. Mari kita lanjut lagi. Nah, selain konsep monoisme tadi, ya, jadi di prinsip-prinsip ajaran Hindu atau kebudayaan India itu banyak konsep-konsep kehidupan ya. Nah, salah satunya lagi adalah konsep Maya. Coba dibaca Arbi. Konsep Maya. Berdasarkan pemikiran di atas, filosofi arsitektur Hindu adalah Maya dan pembebasan dari Maya. Nah, Maya dan pembebasan dari Maya. Ya, Maya dan pembebasan dari Maya. Nah, ini coba Maya dan pembebasan dari Maya. Nah, apa itu Maya? Coba dibaca Arbi. Arbi baca. Maya di arsitektur Hindu. Bagi manusia yang dia tradisional, lurus sekali serta banyak ragam, banyak rupa, sering saling bertentangan. Oke, stop. Kecil sekali suaramu. Coba Nur Ain, baca Nur Ain.
maya di arsitektur Hindu. Bagi manusia Hindu tradisional, seluruh semesta yang serba banyak ragam, banyak rupa, sering saling bertentangan dan simpang siur ini, dan yang kita lihat, kita raba dan kita tangkap melalui panca indera, pada hakikatnya hanyalah semu belaka, tipuan atau maya. Maya itu kalau di prinsip-prinsip ajaran Hindu ada kecenderungan dia negatif. Ada apa, Sahrul? Ada kecenderungan dia negatif, Pak. Ya, ada kecenderungan dia negatif. Jadi maya itu sesuatu yang serba ramai, serba penuh, serba simpang siur, serba berisik, serba apa tadi? Penuh keramaian gitu, ya, penuh keramaian. Nah, maya itu ada kecenderungan dia negatif, ya. Tetapi kalau kita bisa menanggulangi maya itu, kita bisa menjadi manusia yang bijaksana. Tetapi kalau kita larut dengan yang maya itu, dengan maya-maya itu, kita bisa menjadi manusia yang tidak bijaksana. Gitu. Bisa ya? Ya. Nah, ngerti ya? Ngerti ya? Nah, coba kamu lihat bentuk candi ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Bukan, Pak. Nah, candi ini adalah candi apa? Nanti Bapak dikoreksi ya, Manesi ya kayaknya, Manesi di Madura, India. Coba kamu perhatikan bentuk candi ini. Bentuk candi ini kita tidak bisa lagi melihat mana dinding, mana badan bangunan, mana struktur bangunan gitu ya. Karena dipenuhi oleh apa nih? Ornamen-ornamen yang serba ramai. Nah, ornamen-ornamen yang serba ramai ini mengartikan tadi prinsip-prinsip maya. Prinsip-prinsip maya ini mengejawantahkan berwujud prinsip-prinsip maya itu dianalogikan sama seperti dunia ini dan isinya. Ya, dunia ini dan isinya. Jadi dunia ini, bumi ini, isinya itu ya dianalogikan sebagai sesuatu yang ramai, sesuatu yang serba simpang siur tadi. Ya, sesuatu yang ramai. Ya, sesuatu yang full. Kalau kita bisa menghadapi sesuatu yang semu-semu tadi, ya, kita bisa menjadi manusia yang bijaksana. Tapi kalau kita tidak bisa mengatasi keramaian tadi, yang semu-semu, yang maya-maya tadi, kita akan terperosok jatuh ke dalam lubang kenistaan. Begitu. Jadi kita harus bisa melepaskan diri dari maya. Jadi candi ini menyimbolkan maya, sesuatu dunia yang serba simpang siur tadi. Bisa ya?
Ya. Bisa? Ya, Pak. Oke ya? Kalau enggak mengerti gimana ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Nah, mari kita lanjut. Nah, ini masih ini ya, masih ornamen candi yang serba ramai itu tadi, yang serba simpang siur. Jadi tadi seperti tadi kita diskusikan bahwa kita tidak bisa lagi lihat mana badan bangunan, mana kolomnya, mana dindingnya, ya, tapi semua dipenuhi oleh ornamen yang melambangkan maya, sesuatu yang semu yang serba ramai tadi. Dan maya ini ada kecenderungan mengajarkan kita bahwa kita harus kita tidak seharusnya larut dalam dunia yang simpang siur ini, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, coba dibaca ini Reza. Ejawanta pada bangunan. Kompleks bait pemujaan di Madura, India, ini kelihatan sekali sebagai bangunan dengan hiasan serba ramai. Tetapi pada hakikatnya itu bukan hiasan. Yang dicitrakan di sini ialah dunia maya, dunia semesta yang serba multiplex, bahkan semrawut. Oke, nah itu tadi ya, itu maya. Jadi ada kecenderungan dia negatif, bahwa bangunan yang serba ramai itu dia menyimbolkan sebagai dunia yang serba semrawut, ya, dunia yang serba semrawut. Nah, agar kita menjadi manusia yang bijaksana, ya, kita harus bisa membebaskan diri dari maya. Ya, kita harus bisa membebaskan diri dari maya. Kan tadi maya itu ada kecenderungan negatif kan? Ya, kita harus membebaskan diri dari maya. Kalau kita larut dalam dunia yang semrawut ini, ya kita menjadi, kalau kita larut ya kita menjadi manusia yang nista. Tapi kalau kita bisa membebaskan diri dari dunia maya, ya kita bisa menjadi manusia yang bijaksana. Itu ajaran-ajaran dalam arsitektur India pada bangunan. Nah, coba dibaca Reza. Pembebasan dari maya di arsitektur Hindu. Maka kebijaksanaan menuntut agar kita jangan terperosok ke dalam maya ini. Sebenarnya arsitektur di India untuk membebaskan diri dari maya. Nah, itu arsitektur di India itu ya dia untuk membebaskan kita dari maya, sehingga kita harus terbebas dari dunia yang semrawut tadi itu, sehingga kita menjadi manusia yang bijaksana itu tadi. Monoisme. Ini kan ujungnya monoisme. Ya, ini ujungnya monoisme. Coba baca Reza. Pembebasan dari maya di arsitektur Hindu. Manusia bijaksana adalah manusia yang sadar akan tipuan itu. Oleh karena itu, ia harus membebaskan diri dari maya. Nah, simbol-simbol ornamen yang serba banyak itu, dia mengajarkan kita bahwa kita jangan larut tuh di situ. Kita jangan larut di dunia yang serba semrawut ini. Kita harus bisa menahan diri. Kalau kita bisa menahan diri tadi, itu tadi, kita menjadi manusia yang bijaksana. Kalau tidak, ya kita terperosok ke lubang nista. Ini kalau Bapak analogikan, sama ketika kita puasa di bulan Ramadan. Kalau kita puasa di bulan Ramadan kan, kita banyak menahan diri kan? Kita kan banyak menahan diri dalam 1 bulan. Setelah kita berpuasa, kita kembali suci, fitrah, bersih. Kan begitu kan? Analoginya tuh kayak begitu. Nah,
di situ juga ya seperti itu. Jadi kalau kita bisa menahan diri, bisa keluar dari yang serba simpang siur tadi, ya kita bisa, itu tadi ujungnya tadi kita bisa menjadi manusia yang bijaksana. Bagaimana cara membebaskan diri? Nah, coba kamu lihat prinsip pembebasan diri dari maya di Candi Borobudur. Ya, coba kamu lihat. Nah, kalau kita lihat ini Candi Borobudur, ya, pada dasar candi, ya, pada dasar candi setelah ketika kita naik ke candi ini, di badan bangunan ini penuh dengan ornamen yang melambangkan yang melambangkan tadi konsep maya itu. Di sini tuh full ornamen, serba simpang siur. Ketika kita sampai ke atas, ya ke atas, di atas ini, yang stupa-stupa kecil ini, di sini itu sudah tidak ada lagi ornamen, semua serba polos. Ya, jadi stupa-stupa di sini, stupa-stupanya itu polos-polos. Ya, nah ketika kita sampai ke paling atas, stupanya itu lebih polos lagi. Inilah contoh dari pembebasan dari maya. Jadi ketika kita keluar dari ruang-ruang atau ornamen-ornamen pada badan Candi Borobudur ini, ketika kita naik terus sampai ke atas, semua ornamennya hilang, sampai lagi ke atas semua ornamennya polos. Inilah contoh dari konsep pembebasan dari maya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa Pak. ya? Dari yang rame, Ya, menuju sunyi. Dari yang rame serba multiplex, serba semrawut menuju sunyi. Ya, ini contohnya adalah konsep pembebasan dari maya. Ya. Nah, coba dibaca Yunita. Yunita. Ya, Pak. Yunita, baca Yunita. Simbolisasi hidup itu sangat bagus dan agung diekspresikan dalam Candi Borobudur yang bercitra gunung dengan puncak yang memuncak dari basis yang luas dan serba penuh bentuk ke arah puncak yang semakin menyempit, meruncing, semakin polos dan hening. Nah, bisa dipahami ya, ini penjelasannya ya, dari badan candi yang serba penuh banyak ornamen, ya, menuju ke atas yang semakin menyempit, meruncing, semakin polos dan hening. Artinya kita membebaskan diri dari yang semrawut maya menuju ke heningan. Bisa ya? Iya, bisa, Pak. Ya, ini Dena Candi Borobudur. Nah, yang tadi ada Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Nah, kalau Kamadatu ini yang nomor 1, nomor 2 ini Rupadatu, tahap rupa, ya, tahap rupa. Nah, kalau di 1 ini Kamadatu, ya, dasar Borobudur. Yang kedua ini Rupadatu, ya, penuh rupa, tahap penuh rupa, ya, tadi yang semrawut tadi. Nah, yang ketiga ini Rupadatu, tanpa rupa, tanpa ornamen-ornamen tadi. Ya. Nah, mari kita lanjut lagi. Nah, coba dibaca Yunita.
Tampak pada Borobudur ini, pembagian ketiga tahap utamanya yang paling bawah, dasar keseluruhan yang polos disebut Kamadhatu. Yang tengah penuh gambar-gambar relief dan stupa-stupa kecil namanya Rupadhatu. Sedangkan yang berbentuk lingkaran adalah Arupadhatu. Ketiadaan segala dunia yang berupa rumah pun juga terdiri dari ketiga datu itu. Ya, rumah juga terdiri dari ketiga datu itu ya. Bawah Kamadhatu, tengah badan rumah itu Kamadhatu, badan rumah itu Rupadhatu, yang atas itu Arupadhatu. Yang tadi kita diskusikan dari awal bahwa prinsip-prinsip kebudayaan Hindu itu ada juga pada arsitektur, ada juga pada rumah. Ya, induknya itu dari kebudayaan India. Ya. Coba dibaca Yunita. Seluruh wastu India pada hakikatnya merupakan pelambangan dan visualisasi dari yang mereka yakini itu, mikrokosmos. Segala yang dibentuk selaku citra makrokosmos, pembebasan dari belenggu maya menuju ke penyatuan Atman, diri relatif dengan Brahman, keesaan mutlak. Ya itu tadi ya, kita selalu menuju ke monoisme juga. Jadi overlap. Jadi dalam satu bangunan candi ada monoismenya. Oke, kemarin kita sudah belajar kemarin apa ya? Ya, pembebasan dari maya di Candi Borobudur ya. Terus ada konsep Kamadhatu ya, sudah ya. Konsep Rupadhatu ya. Yang rumah itu ada Kamadhatu, ada Rupadhatu, ada Arupadhatu. Terus, nah ini juga kemarin kalian sudah mau mempelajari tentang konsep transformasi ya. Ya, sudah kemarin ini ya. Yang arsitektur Coppola kan. Yang makrokosmos dan mikrokosmos. Konsep poros perputaran. Nah, konsep poros perputaran sebenarnya ini nyambung di konsep ini ya, pusering jagat ya. Kemarin sudah ya. Sebenarnya dia nyambung ke pusering jagat sini. Nah, konsep poros perputaran membentuk lingkaran ya, lingkaran abstrak, sehingga terejawantahkan juga pada bentuk bangunan kuilnya ya. Ya, yang bulat-bulat ini. Konsep bujur sangkar kemarin kita sudah pelajari, mengendap di Wastu Purusa Mandala, ya kan? Ini. Nah, ini Wastu Purusa Mandala ya kemarin ya. Terus, nah konsep penghayatan maya. Nah, pusering jagat ini sama kemarin dengan yang itu yang di atasnya tadi ya, yang konsep poros perputaran. Ini belum ya? Kemarin ya? Reza? Belum, Pak. Coba dibaca Rian. Konsep penghayatan maya dan cakra ruang waktu atau pusering jagat. Nah, pusering jagat itu mengitari bangunan ya, mengitari bangunan. Dalam rangka itu tadi menghayati ruang dan waktu itu, ya. Coba dibaca Rian. Penghayatan maya dan cakra ruang waktu. Yang pertama itu disimbolisasikan dalam lambang perjalanan hidup mengitari suatu poros atau pusat, maka Candi Borobudur dan stupa-stupa sebagai poros didirikan justru untuk dikitari. Nah itu kemarin, perasaan kemarin sudah deh ini. Jadi di setiap kebudayaan manapun
ya di setiap kebudayaan manapun kemarin kita sudah diskusikan bahwa mengitari simbol-simbol yang disakralkan ya ada di semua kebudayaan ya. Kemarin kita sudah diskusikan juga misalnya bangsa Israel itu ya dia mengelilingi Gunung Ezerebati, terus saudara kita di Jogja ya pada hari-hari tertentu di setiap tahun mereka mengitari Keraton Jogja ya. Nah, kita juga agama Islam ya, kita juga mengitari Ka'bah ya dalam perjalanan spiritual naik haji ya. Nah, coba dibaca Asmaul. Penghayatan maya dan cakra ruang waktu dalam pusering jagat. Orang datang dan berjalan mengelilingi pusering jagat dengan arah jarum jam. Perjalanan keliling para peziarah itu melambangkan perjalanan hidup manusia dan semesta yang berputar tanpa pangkal, tanpa ujung mengitari poros yang mutlak. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi ini adalah salah satu simbol-simbol religi ya pada masyarakat kita. Nah, perjalanan mengitari sesuatu itu ya akhirnya ada yang mengatakan bahwa candi itu tapi ini banyak versi ya. Candi itu ya didirikan ya untuk dalam rangka dikitari tadi ya, untuk penghayatan maya ya, untuk menghayati ruang dan waktu itu. Nah, prosesnya itu tadi ya pusering jagat itu ya, jadi mengelilingi candi. Nah, proses mengelilingi candi itu ya disimbolisasikan tadi ya pada bentuk-bentuk lingkaran tadi. Karena proses mengelilingi itu menciptakan bentuk lingkaran secara abstrak. Nah, bentuk-bentuk lingkaran secara abstrak itu terwujud pada bentuk-bentuk kuil tadi. Ya. Nah, simbol-simbol mengitari candi itu ya disimbolisasikan juga pada ornamen di candi seperti ini. Ya, ini salah satu ornamen di candi. Nah, kita lanjut. Coba dibaca Reza. Konsep Dwi Tunggal, Lingga, dan Yoni. Nah, ini konsep Dwi Tunggal, Lingga, dan Yoni. Kamera. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya konsep. Ini konsep Wastu Mandala Wastu ini? Kok Bapak lupa sih? Wastu Purusa Mandala ya. Konsep Wastu Purusa Mandala. Dihafal-hafal ya. Konsep poros perputaran. Ya. Konsep transformasi pada candi. Nah, ini juga ada konsep Dwi Tunggal, Lingga, dan Yoni. Dwi Tunggal itu apa tuh Dwi Tunggal? Siapa tahu? Dwi Tunggal itu apa? Dwi Tunggal itu apa? Yunita. 21, Pak. Apa? Kan ada tuh biasanya ABRI, Dwi Tunggal apa?
Dwi Tunggal itu nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Anu Pak, Dwi Tunggal itu pasangan mereka anu Pak. bersatu ya. Ya Pak, pasangan erat Pak. Ya, Dua yang menjadi bersatu. satu, Pak. Ya, bersatu. Ya, bersatu. Jadi bersatunya lingga dan yoni. Nah, sebelumnya Bapak ini ya, mohon maaf ya. Jadi lingga itu ada hubungannya dengan prinsip-prinsip. Ini ada hubungannya dengan prinsip-prinsip alat reproduksi pria, ya, lingga. Ya, ini adalah prinsip-prinsip alat reproduksi pria. Sedangkan yoni itu prinsip-prinsip alat reproduksi wanita. Jadi bagaimana prinsip-prinsip itu tadi, prinsip-prinsip lingga dan yoni itu bersatu, ya. Kebersatuan prinsip-prinsip alat reproduksi pria dan wanita itu bermakna kesuburan, ya, bermakna kesuburan, bermakna regenerasi, ya. Coba dibaca Yunita. Dwi Tunggal, lingga, dan yoni. Gua buatan Buddhis di Karli, India. Ini secara ekspresif sekali mencitrakan penghayatan kosmik manusia tentang misteri Dwi Tunggal, semesta yang dirasakan sebagai prinsip mendasar menjadi sumber kehidupan dan kesuburan. Ialah prinsip lelaki dan prinsip perempuan, lingga dan yoni. Ya, prinsip-prinsip Dwi Tunggal itu kan kemarin kita sudah diskusikan pada konsep transformasi apa tuh? Transformasi yang arsitektur Copula kan? Iya, ingat ya? Mulai dari telurnya Brahma, terus menganut paham dualisme, terus Dwi Tunggal antara atas dan bawah, begitu kan? Makanya bumi itu disebut ibu pertiwi ya gitu. Bumi itu ibu pertiwi, ibu, ya, perempuan. Ya, langit itu biasanya laki-laki. Jadi bersatunya laki-laki dan ibu, ya tadi melahirkan tuh dunia tengah itu. Yang dunia bawah itu dunia atas sama dunia bawah akhirnya melahirkan yang dunia tengah itu. Ya, nah prinsip itu juga ada di terejawantahkan, terwujud juga pada bangunan ini, bangunan kuil, ya, bangunan-bangunan kuil, prinsip Dwi Tunggal itu. Nah, ini ada gua di Karli, India. Jadi yang mana prinsip lingganya? Lingganya itu yang ini, ya, lingganya ini yang ini. Sedangkan guanya ini, ya, dilambangkan oleh alat reproduksi wanita. Ya, jadi sebenarnya masyarakat India tradisional itu justru hal-hal yang berbau hal-hal yang berbau seksual, tanda kutip, itu mereka sangat menghargai dan menghormati. Jadi sendi-sendi tentang seks, alat-alat reproduksi itu mereka sangat menghargai dan menghormati. Jadi berbeda ya, berbeda cara pandangnya, berbeda paradigmanya. Masyarakat tradisional itu melihat sesuatu yang seksual itu dengan manusia modern, ya, manusia modern, ya, itu berbeda. Justru mereka cara menghormati, menghargainya itu dengan itu tadi diwujudkan pada bentuk-bentuk bangunan keagamaannya, ya.
karena mereka sangat menghormati dan menghargai. Nah, ini Gua Karli tadi di India ya, yang menganut prinsip-prinsip Dwi Tunggal, Lingga, dan Yoni. Coba dibaca Ulfa. Potongan vertikal dan denah bangsal gua di Karli. 1. Stupa pelaku simbol lingga, ruang tengah dan samping korelatif dengan bagian gua garba lubang rahim pada candi-candi. 4. Ruang muka korelatif dengan bagian mandapa, Jawa sama dengan pendopo. Nah, ini tadi ya, ini juga ya ada gua garba ya. Gua garba itu juga disimbolkan oleh artinya itu lubang rahim ya. Lubang rahim ya, alat reproduksi wanita. Ya, jadi gua Karli ini tadi Dwi Tunggal antara terwujud Dwi Tunggal antara Lingga dan Yoni. Nah, ini ya, jadi gua garbanya yang mana, lubang rahimnya yang mana, yang ini ya, yang ini. Ya, ini lubang rahim. Jadi lingganya yang mana, yang ini. Ya. Nah, coba dibaca Fisra. Hiasan lingga dan yoni terhadap menara dan podium di candi. Yang gambar lingga dan yoni. Ya. Di sebelah kanan, lingga dan yoni mengendap di bentukan candi. Nah, di candi itu juga ada ornamen lingga dan yoni ya di dalam candi. Nah, ini adalah lingga ya, alat reproduksi wanita. Laki-laki ya, lingga. Dan ini berbentuk menara ya, menara. Ya, menara. Sedangkan yoni ini alat reproduksi wanita ya, disimbolkan sebagai podium. Ya, podium. Kan biasanya kalau kalian gambar kantor sewa ada menara dan podium. Nah, ini ya. Jadi ini adalah simbol lingga dan yoni. Nah, simbol lingga dan yoni juga mengendap juga pada bangunan eksteriornya. Ini kan ornamennya. Bangunan eksteriornya. Jadi menara candi-candi juga itu bentuknya seperti ini. Ada menara yang warna kuning ini, ya, lingga, dan ada yoni, podiumnya ini. Ya, jadi itu adalah konsep lingga dan yoni. Coba dibaca siapa nih? Lina. Janganlah, hendaklah kita anggap secara dangkal, secara porno, simbol-simbol organ-organ seks, penggambaran senggama, dan sebagainya di sini bukan datang dari nafsu, tetapi orang kuno justru bermaksud menghormati, menjunjung tinggi, dan menghayati misteri sendi yang sangat dalam pada penghidupan dan kesuburan alam semesta yang berwujud seks. Nah, itu ya kalau masyarakat India tradisional itu tadi ya. Jadi tadi yang kita diskusikan bahwa berbeda cara pandangnya terkait seks antara manusia India tradisional dengan manusia modern. Ya, justru masyarakat India tradisional itu sangat menghormati, menjunjung tinggi, karena tadi itu bermakna kesuburan, ya, regenerasi, gitu. Nah, ini juga yang tadi ya, biasanya itu di candi-candi ada ornamen-ornamen patung perempuan ya, yang serba gemoy, montok-montok, ya, itu semua melambangkan kesuburan, ya, melambangkan kesuburan, bahwa wanita itu harus dihormati, ya, dijunjung tinggi, karena itu tadi melambangkan kesuburan.
Coba dibaca Herman. Mana Hermansyah? Hermansyah ini mana? Kalau Bapak panggil enggak ada suaranya, Bapak tulis catat sini, nanti Bapak anggap alfa ya. Ya, Pak. Herman mana? Herman mana? Ya, Pak, hadir, Pak. Iya, Belum cepat kita, Pak, dijawab banyak tuh, di sini, Pak. direspon. Hah? Kenapa Herman? Herman, baca. Hadir, Pak, hadir, Pak. Iya, dibaca, jangan sekedar bilang hadir-hadir, dibaca itu. Hadir, Pak. Iya, dibaca. Oh, hadir. Sabar, Pak, soalnya jaringan sini agak kurang baik, Pak. Jaringan sini, Pak, agak kurang baik. Coba Sahrul, dibaca Sahrul. Konsep gua garba atau lubang rahim. Nah, banyak konsep-konsep ya, nanti kalian dihafal-hafal ya. Untuk mata kuliah ini, jadi hafal-hafal. Mulai tadi konsep paling atas, yang kemarin itu konsep yang pertama ya. Bapak aja lupa. Oh, monoisme ya, pembebasan maya. Nanti dihafal-hafal ya. Sebenarnya ini juga nanti bisa kalian jadikan mungkin jadi Bapak juga belum pernah melihat ada mahasiswa mungkin judul tugas akhirnya mengambil konsep-konsep seperti ini ya. Konsep gua garba atau lubang rahim. Coba dibaca Sahrul. Gua garba atau lubang rahim. Masuk ke dalam pintu gerbang atau di Bali biasanya dibuat sangat sempit, melambangkan proses kehidupan manusia. Melewati ambang pintu sempit dialami manusia dari dalam rahim lahir ke dunia, dari kegelapan ke cahaya, dari hidup ke mati, dari alam fana ke alam baka, dan sebagainya. Nah, yang sudah pernah jalan-jalan ke Bali ya, nanti kan banyak bentuk-bentuk candi-candian itu. Nah, candi itu bisa ada gerbangnya. Ya, kalau gerbangnya itu kayak begini, kelihatan ya gerbangnya ya? Kelihatan nggak slide-nya Bapak ini? Nah, gerbang ini seperti ya biasanya gerbang candi itu sempit-sempit ya, ukurannya kecil-kecil. Ya, ini namanya itu tadi melambangkan ini tadi gua garba itu ya, lubang rahim. Jadi kalau kita masuk ke candi-candi itu ini anu ya, candi tradisional ya, maksudnya candi yang lama ya. Kalau candi kekinian kan bentuk pintunya ini kan lebar-lebar ya. Tapi kalau yang candi-candi yang lama ya bentuknya ini sempit-sempit. Jadi kita masuknya itu sempit, lubangnya kecil-kecil. Ya karena itu tadi melambangkan lubang rahim itu. Dan ini tadi maknanya ya. Maknanya ini yang Bapak lingkari merah ya. Dan gua garba itu juga terwujud pada bentuk pintu candinya ini ya, pintu gerbang di Bali. Nah, tapi sekarang sudah mengalami pergeseran ya. Jadi bentuk-bentuk pintu gerbang di Bali itu sudah lebar-lebar ya, karena menyesuaikan mungkin dengan konteks kekinian. Nah, coba dibaca Arbi. Aplikasi kekinian yang relevan. Nah, kalau kemarin kan kita sudah diskusikan, kalau kita belajar tentang sejarah, ya bukan hanya kita mempelajari masa lalunya, setelah kita pelajari ya sudah, kan seperti itu. Ya, kita juga harus bisa mengambil hal-hal yang baik terhadap masa lalu ya. Nah, coba dibaca Ibra. Mas pendidik ambil.
Lingga Indra? dan yoni. Lingga dan yoni. Lingga terdiri dari silinder terpadu atau berdiri di atas dasar yang disebut yoni. Tugu Nah, ini Monas tadi di ya. Jakarta. Nah, betul ya. Jadi tadi ya prinsip-prinsip alat reproduksi laki-laki dan perempuan, ya lingga dan yoni. Nah, kita punya apa? Nah, sebenarnya dulu kita bertanya kenapa itu Insinyur Soekarno dia menciptakan Monas ini kan, maksudnya bentuknya sederhana sekali kan, hanya tiang terus menara. Tapi ternyata memang maknanya itu dalam sekali ya, maknanya itu dalam sekali. Jadi Insinyur Soekarno aja yang di zaman itu, ya di zaman itu, di era itu, ya dia sudah berpikir untuk berpikir koeksistensi ya, maksudnya ada dua gaya gitu yang berbeda terus disatukan ya. Luar biasa ya Insinyur Soekarno kita ya. Jadi mungkin satu-satunya presiden yang arsitek ya. Jadi itu tadi maksudnya sederhana sekali kan sebenarnya bentuk dari Monas ini ya, tapi ternyata cerita di baliknya itu ya luar biasa dalam. Ya, ternyata bermakna itu tadi. Bermakna apa? Prinsip lingga dan yoni. Lingga dan yoni, Pak. Ya, luar biasa ya, maksudnya Presiden Soekarno ya pada era itu sudah berpikir seperti itu. Sudah Ya, Pak. berarsitektur seperti itu ya. Tidak terpikirkan. Ya, Pak. Oke. Nah, coba dibaca Arisandi. Lingga sama dengan lingga atau menara. Kompleks Candi Prambanan. Candi Hindu terbesar di Indonesia. Menara Petronas di Malaysia. Ya, ini yang kemarin sudah kita diskusikan ya di materi tentang arsitektur wawasan budaya itu ya. Jadi Ya, Pak. bagaimana arsitek, siapa arsiteknya nih Bapak lupa ya? Paul Rudolph ya kalau nggak salah. Ya, arsitek dari luar negeri ya. Dia mengadaptasi ya bentuk-bentukan candi di kita ya. Coba perhatikan di Malaysia kan ada candi ya. Ya. Jadi ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai apa? Mimesis, analogi ya. Analogi ya. Analogi itu metafora ya. Ya, sebenarnya kita bisa analogikan sebagai metafora ya. Ya. Jadi ya jarang aja ya. Apalagi kita ya untuk mendesain bangunan untuk mengadaptasi candi itu jarang ya. Padahal arsitek dari luar bisa. Ya ini kan menara tertinggi di dunia ya, Petronas. Coba dibaca Arisandi. Candi Borobudur mirip hotel di Yogyakarta. Hotel Grand Hyatt Regency di Yogyakarta. Candi Borobudur. Ya, ya bagaimana bentuk-bentukan candi itu diadaptasi. Tapi ada lagi ya, Aman Jiwo. Nanti kalian cari ya, ini Aman Jiwo kalau nggak salah ya. Aman Jiwo ini Grand Hyatt termasuk aman. Ada juga hotel ya, hotel resort. Namanya Hotel Aman Jiwo. Dia juga tuh mengadaptasi bentuk Candi Borobudur. Nanti kalian cari di internet ya, Aman Jiwo. Hotel resort ya. Coba dibaca Arisandi. Candi Gedong Songo mirip gerbang di Kalibata. Gerbang masuk TMP Kalibata. Gedong Songo. Ya, jadi Candi Gedong Sono juga ya diadaptasi pada gerbang. Nah, ini kan gerbang-gerbangnya arsitektur modern ya yang mengadakan luas-luas kan? Iya kan? Luas kan? Nah, tadi kalau Gua Garba sebenarnya dia sempit. Yang kayak gini yang Bapak maksud tadi. Untuk candi modern sekarang ya. Tapi sebenarnya harus kalau candi tradisional dia lubangnya
pintu masuknya itu sempit-sempit. TMP ini Taman Makam Pahlawan di Kalibata ya. Jadi dia mengadaptasi bentuk candi-candian juga. Coba dibaca Arisandi. Candi Bentar, mirip menara Masjid Kudus. Candi Bentar, menara Masjid Kudus. Nah ini ya, jadi siapa bilang pada waktu kebudayaan Islam masuk di era kebudayaan Hindu, kebudayaan Hindu itu ditinggalkan. Tidak seperti itu ya, tetapi justru tetap menggunakan ya prinsip-prinsip kebudayaan lamanya. Ya, tetap menggunakan prinsip-prinsip kebudayaan lamanya. Nah, seperti ini ya, Menara Kudus ya, gerbangnya tetap dipertahankan. Ya, padahal fungsi bangunannya adalah masjid. Ya. Coba dibaca lagi Fitriani. Candi Gedong Songo mirip gereja. Gambar 26 Candi Gedong Songo Semarang. Gambar 27 Gereja Katolik Jawa di Ganjuran. Ya, ya coba. Bentuk-bentuk candi juga ya, selain pada masjid juga ya, juga diadaptasi pada bentuk saudara kita yang beragama Nasrani. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya adalah tidak ada bentukan-bentukan itu yang dimonopoli oleh suatu agama ya. Jadi artinya seperti ini. Kalau kita lihat Kubah identik dengan masjid, enggak seperti itu. Ya, kalau kita lihat candi identik dengan saudara kita yang beragama Hindu, enggak seperti itu. Kita kalau arsitek sebenarnya harus berpikiran yang luas. Jadi tidak ada bentukan-bentukan tertentu yang memonopoli untuk bentukan-bentukan pada agama tertentu gitu. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Ya tadi, jadi tidak ada misalnya ya, Kubah juga ya, Kubah itu identik dengan Islam. Nggak begitu ya. Di Jerman itu ada gereja yang menaranya menara bawang, mirip Kubah, menara bawang Kubah, tapi fungsi bangunannya gereja. Ya. Gitu. Jadi masjid juga sekarang banyak bentuk masjid. Sekarang banyak bentuk masjid yang tidak berkubah karena mungkin sudah memahami bahwa tidak ada bentukan-bentukan tertentu yang dimonopoli oleh suatu kaum atau agama. Ya. Jadi kalian sebagai arsitek harus punya mindset seperti itu. Nah, ini Bapak ambil dari internet ya, bangunannya kecil-kecil. Ya. Ini candi-candi apa nih? Prambanan, ya. Ini yang Bapak ambil dari jurnal ya. Nah, ini juga ya Linggayoni, Borobudur. Ini apa ini? Apa ini namanya nih? Yang ini stupa. Ya, stupa itu ya bagaimana mirip dengan misalnya kubahnya kita. Ya. Lingga dan Yoni ya, mirip candi, mirip Monas ya, mirip TMP Taman Makam di Kalibata ya, Candi Borobudur ya, diadaptasi juga pada bangunan di Kalibata, pemakaman Kalibata, dan menara masjid dia diduga mirip stupa ya. Kan bisa sebenarnya gitu, bisa kalian mendesain masjid misalnya tapi kubahnya mirip stupa, ya kenapa tidak? Ya. Tapi sebenarnya ya bisa didemo juga sih. Terus ya gedung-gedung lama ya, sebenarnya gedung-gedung lama itu. Nah, ini Aman Jiwo ya.
Ini Aman Jiwo ini hotel resort. Ya, itu dia mengadaptasi Candi Borobudur. Yang Grand Hyatt Hotel Jogja juga ya dia mengadaptasi Hotel Borobudur. Jadi siluet Borobudur ini ya mirip dengan siluet Hotel Grand Hyatt ya. Kalian juga kalau mendesain ya tidak mesti juga harus bentuknya, tetapi juga bisa mengadaptasi siluetnya ini. Ya, bisa mengadaptasi siluetnya. Nah, ini prinsip-prinsip lingga dan yoni ya. Pada misalnya Bank Mandiri, ini mungkin di Jakarta ya. Kantor kedutaan ya ini menggunakan prinsip-prinsip lingga dan yoni. Gedung Rektorat Universitas Brawijaya ya lingga. Tapi ada mungkin yoninya tapi kecil. Nah, ini juga menara Gedung Rektorat UI ya yang terkenal itu. Ya, ini menganut prinsip-prinsip lingga juga. Nah, ini juga berbagai macam bangunan ya yang mengadaptasi bentukan-bentukan candi. Ini mungkin siluetnya ya, siluet candi Penataran ini ya. Ya, mirip dengan Museum Library di Blitar ya. Ya, bisa mengadaptasi bentuk siluetnya. Nah, ini juga Candi Prambanan ya. Ya, mirip apartemen Capital Residence ya. Nah, ini Hotel Aman Jiwo yang Bapak bilang tadi ya, yang mengadaptasi ini ciptaannya Ed Tattel ya. Itu arsitek dari mana ini ya? Yang mengadaptasi bentuk Candi Borobudur. Nah, ini Hotel Grand Hyatt Yogyakarta juga ya yang mengadaptasi tadi Candi Borobudur. Ya, ini juga Hotel Grand Hyatt di Jogja. Ini Hotel Grand Hyatt di Jogja juga ya. Coba dibaca. Ini Satriawan banyak alpanya ya. Coba dibaca Rian. Arjuna baca Arjuna. Penutup. Arsitektur India tidak dibangun untuk memuaskan manusia, tetapi untuk membebaskan diri dari maya, atau dengan kata lain demi transformasi diri ke arah keadaan yang sejati. Oke ya. Oh, ini ada kata penutup ya, Bapak kutip dari Mangunwijaya ya. Bapak tuh suka sekali baca bukunya Mangunwijaya ya. Coba dibaca Arjuna. Arjuna. Hidup bukan hanya mencari uang dan nasi, tetapi mencari yang sejati. Mangunwijaya. Ya, ini ya. Ini penutup dari Mangunwijaya. Nah, sebenarnya itu tadi arsitektur India itu yang kita bicarakan tadi itu sebenarnya dari awal sampai akhir ini ya. Transformasi. Bagaimana Gua Garba, prinsip Gua Garba bertransformasi menjadi bangunan. Bagaimana monoisme bertransformasi menjadi bangunan. Bagaimana pembebasan dan maya bertransformasi. Cuma itu semua itu serba bertransformasi. Ya, berubah wujud. Ya, transformasi itu berubah wujud. Kalau kalian bingung transformasi itu, kalian nonton aja Transformer ya, film Transformer. Bagaimana mobil bertransformasi menjadi robot kayak gitu tuh. Ya. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan nggak?
Nggak menarik ya? Menarik, Pak, menarik. Ada mau diskusikan nggak? Atau tanggapannya? Ada mau ditanggapi? Tanggapannya kalau nggak ada mau bertanya, ditanggapi Pak. boleh. Ya, silakan. Tadi kan Pak yang Lingga dan Yoni itu kan yang menara Monas di Jakarta. Kalau menurut yang saya baca itu Pak, kalau Lingganya itu menara Monas di Jakarta, kalau untuk Yoninya itu kantor DPRD Pak. Itu yang saya baca Pak. DPRD di Jakarta. DPRD-nya Yoni, gitu ya? Yoni Pak, iya Pak. Kalau Lingganya Monas. Monas. Jauh sekali ya. Berarti tidak Dwi Tunggal dong. Kan tadi kan prinsipnya bersatu lah, kebersatuan itu. Tapi ya, bisa aja mungkin diinterpretasikan dengan seluas-luasnya ya, boleh. Iya Pak. Kalau Bapak diinterpretasikan dengan seluas-luasnya enggak masalah ya. Kalau bisa diinterpretasikan bahwa Lingganya itu Monas, terus Yoninya tadi kantor apa? DPRD ya? DPRD Pak. Ya, kantor DPRD bisa diinterpretasikan sejauh itu ya enggak masalah sih buat Bapak. Semua bebas berinterpretasi. Tapi sebenarnya itu tadi ya, sebenarnya metafora ya. Kalau kita mau tanya makna sebenarnya, harus kita tanya Presiden Soekarno-nya ya. Ya Pak. Ya, boleh aja diinterpretasikan seperti itu, sah-sah saja, manusiawi kok, sehat-sehat saja. Ya, silakan, ada lagi yang mau didiskusikan? Atau tanggapannya bolehlah. Mungkin saya Pak. Ya, siapa nama tak? Sahrul Husain Pak. Ya, silakan Sahrul. Mungkin Pak untuk bentuk bangunan Lingga dan Yoni yang seperti Bapak sudah jelaskan tadi, kebanyakan merupakan tempat pemujaan Pak, terutama untuk orang-orang Hindu. Jadi Pak, pertanyaan saya, apakah kalau ketika agama lain dalam menerapkan Lingga dan Yoni tidak akan ada terjadi kecemburuan sosial Pak, apalagi yang terjadi sekarang, karena kebanyakan dalam penerapannya seringkali disalah maknai atau penistaan agama begitu Pak. Mohon arahannya, terima kasih. Ya, itu susahnya ya. Jadi sebenarnya perlu kalian punya. Jadi kalau kalian mendesain sesuatu, kayak misalnya kemarin Ridwan Kamil ya, dia menciptakan apa ya, bangunan apa gitu, terus di demo. Apa kemarin Ridwan Kamil itu ya, pernah diciptakan masjid ya, masjid yang 1000 menara itu ya, atau gimana ya? Pokoknya ada itu Ridwan Kamil yang menciptakan masjid tapi di demo karena katanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Itu tadi yang di awal kita diskusikan bahwa sebenarnya kita sebagai seorang arsitek, Bapak jawab secara umum aja ya. Kita tuh sebagai seorang arsitek tidak bisa memonopolistik bahwa bentukan-bentukan tertentu itu punya kaum tertentu. Ya, itu yang harus ada di mindsetnya kita sebagai seorang arsitek. Jadi tadi yang kita diskusikan, misalnya bentuk menara tinggi itu identik dengan gereja. Bentuk arsitektur gotik ya itu identik dengan gereja. Bentuk kubah itu identik dengan masjid. Bentuk candi itu identik dengan Hindu. Padahal itu kan tidak seperti itu kan. Coba tadi kita lihat bentuk-bentukan candi diadaptasi pada bangunan high-rise building. Ya, bentuk-bentuk kubah yang tadi kita diskusikan di Jerman itu ada gereja
ya, yang menaranya diakhiri ditutupi dengan kubah, mirip apa ya? Mirip masjid, tapi itu gereja. Ya, itu gereja. Bagaimana seorang Mangunwijaya ya dia mendesain tempat penziarahan bagi kaum Nasrani mirip galeri seni. Ya, coba nanti kalian lihat itu penziarahan gereja di Sendang Sono atau apa ya? Sendang Sono di Jogja ya. Itu penziarahan untuk saudara kita kaum Nasrani, tapi tidak mirip gereja, tapi mirip galeri seni. Ya, banyak gazebo-gazebo. Ya, tapi rame dikunjungi oleh para peziarah saudara kita dari kaum Nasrani. Ya, jadi itu tadi sebenarnya kita mindset itu harus diubah. Terus yang kedua, Bapak juga pernah apa sih kalau di S1 UHO itu di S1 UHO itu ada mata kuliah namanya Studio Desain Terapan. Nah, di mata kuliah itu Bapak mengampu sama Pak Arsad. Nah, di mata kuliah itu 16 kali pertemuan, kan namanya Studio Desain Terapan. Nah, di Studio Desain Terapan itu kita selalu mencari kasus bangunan yang kita selalu mencari kasus bangunan di masyarakat, terus kita bantu mendesainkan. Nah, yang berapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu kita bantu mendesainkan bangunan masjid di BTN Permata Hijau di Barebo, di lorong home base itu ya. Di situ juga kita desainkan masjidnya ya, Nah, pada saat kita mendesain masjidnya, kita menawarkan masjidnya itu tidak menggunakan kubah. Ya, kita pakai filosofi, kita diskusikan sama mahasiswa, bentuknya itu mengambil dari sikap orang sedang apa sih? Sujud. Jadi bentuknya itu mirip orang sedang sujud begitu. Ya, pas kita presentasi sama masyarakat situ, pada hari itu kita presentasi, ya betul kata Sahrul, ya menimbulkan polemik. Ya, menimbulkan polemik. Jadi pada bertanya tuh masyarakat, kenapa enggak menggunakan kubah? Kenapa ini? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bapak ingat yang desain itu mahasiswa namanya Arifin dan kawan-kawan. Dengan tenangnya Arifin dan kawan-kawan itu menjelaskannya dengan baik, dengan tenang. Ya, dia menjelaskan dengan baik, dengan tenang, dengan perbendarahan bahasa arsitekturnya. Ya, dengan baik ke masyarakat sehingga diterima oleh masyarakat. Kalau Bapak lihat ya masalah komunikasi saja, terus masalah perlu disosialisasikan dengan tinggi, perlu masyarakat kita diberi pemahaman yang baik. Itu aja sih sebenarnya Sahrul. Karena kemarin itu Bapak kasih contoh yang ini aja ya, yang pengalaman Bapak aja ya. Jadi memang menimbulkan polemik karena mereka bilang, iya harus ada kubah, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Tapi setelah kita diskusikan dengan baik, Arifin berkomunikasi dengan baik, akhirnya mereka memahaminya dengan baik. Jadi mungkin perlu diberi pemahaman, perlu dikomunikasikan dengan baik. Dari kalian arsitek, seorang arsitek ke masyarakat itu perlu dikomunikasikan dengan baik, dengan perbandarahan arsitekturmu dengan baik. Itu saja sih kalau dari Bapak. Ya. Ya, Pak. Ya, sebenarnya kendalanya adalah kita ini arsitek ya kayak ogah gitu ya. Saya juga belum pernah mendapat anak bimbingan untuk mencari tugas akhirnya itu mengadaptasi dari candi, karena mungkin kalian mikirnya tidak ada di kampungku candi itu. Jadi tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Padahal candi itu punya kita semua ya. Ya, jadi mungkin ke depannya perlu dieksplorasi lagi
bentukan-bentukan candi kita dibawa ke tugas-tugas akhirnya kalian sehingga bisa menjadi bangunan yang kreatif dan inovatif. Ya, sehingga jati diri kita, jati diri arsitektur Nusantara kita itu tetap lestari. Ya, masa Paul Rudolph, Etatol tadi yang bisa mengolah itu dengan baik, kenapa enggak kalian? Jadi itu tantangan kalian sebagai seorang arsitek, ya. Oke, ada lagi? Tanggapannya Sarul tadi dari diskusi kita gimana? Tanggapannya Sarul? Kalau tanggapan dari saya, Pak, dari diskusi tadi, di sini saya mengutip beberapa poin, Pak. Yang pertama itu dari Lingga dan Yoni itu sendiri, dia bagaimana untuk penerapan dalam hidup itu dia bermakna kesyukuran atau regenerasi. Dalam penerapannya dalam hidup juga itu sangat penting, Pak. Sehingga kita dapat memahami bahwa kita hidup itu seperti dari prinsip duit tunggal yang bersatu, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Kalau Bapak perhatikan ya dari materi 1 sampai dari materi monoisme sampai terakhir tadi ini, yang melekat di kepala kalian itu hanya Lingga dan Yoni ya. Pasti Pak Kumis itu Lingga dan Yoni terus diingat terus itu. Oke, nanti dihafal-hafal ya. Monoismenya, mayanya, pembebasan mayanya, karena itu pengetahuan yang kita pelajari di arsitektur Nusantara. Oke, Bapak rasa cukup. Masih ada 2 pertemuan lagi. Ya, masih ada dua pertemuan ya kalau nggak salah. 2 pertemuan lagi. Nanti kita tutup pertemuan ke-16 dengan arsitektur kontemporer di Indonesia. Ya, jadi mungkin nanti pertemuan 15 jadi kita bahas tentang arsitektur kolonial. Ya, karena itu bagian dari arsitektur Nusantara kita. Ya? Iya, Pak. Oke,